Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, ya. Jadi Al-Quran ini sebenarnya bentuk interaksi kita dengan Al-Quran, simbolnya adalah at-ta'assur namanya, keterpengaruhan. Jadi ketika ada komunikasi dan interaksi kita dengan Al-Quran, kemudian tidak ada keterpengaruhan yang ada dalam diri kita, berarti kita belum bisa menerapkan sesungguhnya bagaimana kita bersikap pada Al-Quranul Karim. Al-Quran itu tadi dibaca mendapatkan pahala. Dan kemudian kalaupun ya kita baca mendapatkan pahala, itu berarti membacanya minimalnya saja sudah memberikan perubahan. Ada ta'asurnya. Ya, selain mendapatkan pahala. Misalnya gini, Al-Quran itu tanpa kita pahami artinya saja, kalau kita baca, dia membuat hati kita tenang. Itu karena dahsyatnya Al-Quran, kekuatannya. Kita memang lagi kondisi sedih, lagi kondisi banyak persoalan, lagi galau, kemudian kita baca Al-Quran, 1 halaman, 2 halaman, berapa halaman. Kita nggak lihat artinya ya, kita hanya baca teksnya saja. Tapi karena i'jazul Quran, karena kemukjizatan Al-Quran yang luar biasa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan ketenangan dalam hati kita setelah kita membaca Al-Quran, walaupun kita belum mendapatkan apa sebenarnya isi yang kita baca. Ini karena keistimewaan Al-Quran. Tapi itu bentuk minimalis at-ta'atsur, bentuk minimalis daripada keterpengaruhan yang kita dapat dari Al-Quran. Harusnya bisa lebih dari itu. Dan harusnya Al-Quran juga tidak dijadikan sebuah bunyi-bunyian yang memang dibuat secara formalitas belaka tanpa diketahui apa maknanya. Alhamdulillah tadi dalam acara kita ada pembacaan tilawatul Quran ya, dan kemudian dibacakan artinya. Ini sangat betul gitu ya. Karena kita membaca kadang-kadang dan sering banget dalam sebuah forum itu dibacakan ayat Al-Quran tapi tidak dibacakan artinya. Ketika jadi orang kemudian ketika dia baca Al-Quran itu ayatnya apa, bacanya apa, isinya apa, orang nggak ngerti. Jangan sungkan-sungkan membaca sari tilawah gitu. Kayaknya kalau baca sari tilawah kayaknya nggak keren gitu, karena kita kayaknya perlu diterjemah. Ya nggak apa-apa. Karena kita bukan orang Arab, ya kita harus juga tahu isinya. Tingkatan lebih jauh dari itu nanti kita pendalaman tentang makna Al-Quran. Nah, Bapak Ibu semua, jadi Al-Quran itu dia ibarat satu, ibaratnya gini ya, dalam buku ini dijelaskan, seperti orang berobat ke seorang dokter. Dokter, dia pasti tahu penyakit-penyakit yang memang harus dia lakukan tahapan pengobatan dari pasiennya. Pasien datang kepada dokter itu, kemudian dia menyampaikan, saya tuh punya penyakit ini, ya, punggung saya sakit, ya mata saya nggak bisa ngelihat dengan bagus, misalnya gitu ya, atau misalnya yang lain-lain. Kemudian dokter menuliskan resep obat-obatan yang dia minta kepada pasien itu untuk dibeli, kemudian dikonsumsi sebagaimana petunjuk yang ditetapkan oleh obat-obatan masing-masing obat itu. Maka pasien itu pulang membawa resep itu. Ya, tetapi resep itu kemudian tidak dia adakan, dia tidak beli, ya, sehingga dia nggak mengkonsumsi obat itu. Atau resep itu hanya dia baca saja teksnya, tidak dia kemudian mengkonsumsinya. Atau dia beli tapi dia nggak konsumsi. Ya, sudah barang tentu kalau seandainya kondisinya begitu, dokternya kemudian ketika bertemu lagi pada pekan berikutnya, dia bertemu bagaimana obat-obatnya sudah dikonsumsi belum. Ya, kalau misalnya belum, ya pasti dokter tidak akan merasa bahwa dia ikut mengobati dan penyakitnya mungkin ya dengan izin Allah mungkin tidak juga teratasi begitu. Nah, begitu juga sebenarnya Al-Qur'anul Karim. Dia adalah obat ya, syifa, obat yang memang harusnya bisa kita miliki bentuk pengobatan itu, yang mana ulama menyebutkan syifa dalam Al-Qur'an itu maknanya bukan hanya pengobatan dalam aspek mental, dalam aspek kejiwaan, tetapi juga termasuk obat untuk penyakit-penyakit yang sifatnya fisik.